Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini ibu harapkan kalian masih tetap semangat ya belajarnya. Masih ya. Untuk hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Dan sebelum ibu melanjutkan atau masuk ke pembahasan pelajaran kedua, ibu ingin mengulang sedikit pelajaran minggu kemarin tentang agama Islam. Kalian masih ingat untuk pelajaran minggu kemarin? Apa itu agama Islam? Dan untuk siapa itu agama Islam? Ya, jadi agama Islam yaitu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan agama Islam pertama kali diturunkan itu di kota Arab atau di Timur Tengah. Tetapi agama Islam bukan hanya untuk orang Arab atau bangsa Arab, tetapi agama Islam itu untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jadi seluruh bangsa yang ada di dunia ini berhak mempunyai hak untuk memeluk agama Islam. Walaupun agama Islam diturunkan pertama kali di Arab, tetapi agama Islam bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dan agama Islam pun juga untuk seluruh manusia, dan Allah tidak membeda-bedakan warna kulit atau suku. Jadi yang berkulit putih, berkulit hitam, atau apapun warna kulit yang ada di dunia ini, Allah tidak membeda-bedakan. Jadi agama Islam itu untuk seluruh manusia, mau yang berkulit putih, berkulit hitam, coklat, dan sebagainya. Karena sahabat-sahabat Nabi pun yang kemarin sudah ibu ceritakan, seperti Bilal dan Luqmanul Hakim, dia adalah seorang budak, tetapi mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang juga disayangi oleh Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama Islam itu disayang oleh Allah itu bukan karena kulitnya, tetapi karena ketakwaannya. Dan agama Islam itu juga agama yang benar dan modern. Jadi agama Islam itu hanya mengajarkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Agama Islam itu melarang orang untuk mencuri, berbuat jahat, dan hal-hal yang buruk itu agama Islam melarang. Agama Islam hanya mengajarkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Islam juga adalah salah satu agama yang modern, agama yang tidak ketinggalan zaman. Jadi agama Islam itu selalu mengikuti arus zaman. Jadi agama Islam itu adalah agama yang modern atau agama yang tidak ketinggalan zaman. Dan agama Islam juga memiliki bangunan-bangunan yang akhirnya menjadi sejarah. Salah satunya adalah bangunan Ka'bah yang sampai sekarang adalah menjadi kiblat seluruh umat Islam di dunia ini. Dan orang-orang Islam atau umat-umat Islam juga pun ada tokoh-tokoh yang sangat pintar dan yang terkenal sampai saat ini, yaitu salah satunya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina itu terkenal sebagai tokoh pengobatan atau ilmu kedokteran. Jadi orang umat Islam zaman dahulu pun sudah ada yang mempelajari ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran sekarang dari dulu pun sudah ada, yaitu salah satunya dari tokoh umat Islam bernama Ibnu Sina. Mungkin hanya ini yang untuk mengulang pelajaran yang kemarin,
Dan kita lanjut masuk ke pelajaran kedua ya. Baik, untuk pelajaran kedua dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita akan mempelajari kisah Nabi Isa alaihi salam. Kalian pernah mendengar nama Nabi Isa dan kalian tahu siapa itu Nabi Isa? Ya, pasti kalian sudah menghafal nama-nama Nabi yang ada 25. Dan salah satunya itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan hari ini kita juga akan membahas tentang masa kecil Nabi Isa dan perjuangan Nabi Isa di waktu kecil. Jadi, Ibu harapkan kalian tetap perhatikan dan dengarkan bagaimana Ibu menjelaskan dan menerangkan siapa itu Nabi Isa. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa sebelum belajar dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudah kalian untuk memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Isa, dan yang dipelajari hari ini itu tentang masa kecil Nabi Isa dan bagaimana perjuangan Nabi Isa. Untuk pelajaran tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, pertama-tama kita juga harus mengetahui bagaimana masa kecil Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah putra dari Maryam. Dan di dalam Al-Quran, Nabi Isa memiliki sebutan yaitu Al-Masih. Jika kalian ingin mengetahui kisah-kisah Nabi Isa, mengenai Nabi Isa, kalian bisa buka Al-Quran kalian di rumah, yaitu surah Ali Imran dari ayat 42 sampai dengan 55. Yaitu di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan bagaimana kisah Nabi Isa. Seperti itu. Jadi, jika kalian ingin mengetahui bagaimana kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran, kalian buka Al-Quran kalian di rumah, surah Ali Imran, ayat 42 sampai dengan 55. Nabi Isa dan ibunya itu tinggal di Baitul Maqdis. Kalian tahu Baitul Maqdis itu di mana? Baitul Maqdis adalah yang biasa untuk sekarang disebut dengan Yerusalem, atau yang terkenal itu adalah Palestina. Jadi Baitul Maqdis itu ada di Yerusalem atau Palestina yang sekarang sedang berperang dengan Israel. Sejak kelahiran atau sejak Nabi Isa lahir, Nabi Isa itu sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut mulia? Karena saat Nabi Isa lahir, Nabi Isa itu tidak memiliki bapak atau tidak memiliki ayah. Bagaimana Bu, kok bisa seseorang perempuan, seseorang ibu melahirkan seorang anak tetapi tidak memiliki ayah atau bapak? Itu bisa saja terjadi karena apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Karena Maryam atau ibunya Nabi Isa itu adalah perempuan yang sholihah, yang taat kepada Allah, yang menjaga kesuciannya, yang menjaga akhlaknya, maka karena sayangnya Allah kepada Maryam, maka Maryam itu juga diberi kemuliaan oleh Allah, yaitu melahirkan seorang Nabi Isa tanpa adanya ayah. Jadi apapun di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Jadi Ibu harapkan jika kalian ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah dengan cara berdoa, sholat. Kalian sholat kan? Bagaimana sholatnya? Semoga kalian sholatnya tetap rajin ya. Jangan lupa sholat 5
waktunya. Dan yang istimewanya lagi, Nabi Isa itu sudah bisa berbicara sejak kecil. Jadi itu adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, itu adalah ketika Nabi Isa kecil, saat lahir Nabi Isa sudah bisa berbicara. Di sini di surah Ali Imran ayat 46 Allah berfirman, Ibu bacakan ya. Kalian juga bisa buka buku paket kalian di halaman 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas shalihin. Artinya, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan. Buayan itu berarti waktu masih kecil dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang soleh. Jadi salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa yaitu Nabi Isa bisa berbicara waktu kecil. Dan ketika Nabi Isa kecil, Nabi Isa itu berbicara di depan banyak orang. Nabi Isa itu menjelaskan bahwa kata Nabi Isa, aku adalah hamba Allah dan aku adalah nabinya. Subhanallah. Jadi ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah untuk menjelaskan bahwa Nabi Isa itu juga seorang nabi dan juga seorang hamba Allah sesama. Nabi Isa juga manusia, Nabi Isa juga hamba Allah, tetapi Nabi Isa itu diberi kemuliaan oleh Allah seperti itu. Dan lagi-lagi Ibu ingin jelaskan kenapa Bu, kok waktu kecil baru lahir sudah bisa berbicara. Itu juga adalah salah satu kebesaran dari Allah. Dan sudah Ibu jelaskan juga, apapun di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa jika Allah sudah berkehendak. Jadi jika kalian ingin meminta sesuatu, meminta apapun itu, maka mintalah kepada Allah. Dengan bersungguh-sungguh, tetapi ya bukan hanya meminta, tetapi kalian tidak melakukan kewajiban kalian. Kewajiban kalian juga itu adalah salah satunya sholat dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah jika kalian sholatnya rajin, berbakti kepada orang tua, nurut kepada guru, baik kepada semua orang, insya Allah doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kita akan mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Isa semasa Nabi Isa menjadi nabi. Jadi setiap nabi memiliki perjuangannya masing-masing dan memiliki kesulitan ataupun ujian-ujiannya masing-masing. Jadi di sini Nabi Isa itu diberi tugas kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah di Bukit Zaitun. Dan waktu Nabi Isa menerima tugas kenabiannya itu, Nabi Isa itu usia 30 tahun. Dan kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu adalah kitab Injil. Kalian tahu salah satu rukun iman itu adalah mempercayai kitab-kitab Allah. Kalian hafal kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci yang Allah berikan kepada nabi-nabi? Kitab-kitab Allah atau yang harus kita percayai itu ada 4 kitab, yaitu kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan kitab suci Al-Quran adalah yang sekarang yang kita pedomani, yaitu kepada Nabi Muhammad. Jadi kita adalah umatnya Nabi Muhammad karena kitab kita adalah kitab
Al-Quran. Jadi kalian juga harus mengetahui nama-nama kitab suci selain Al-Quran, karena rukun iman kita adalah mempercayai kitab-kitab. Jadi kita juga harus mengetahui apa saja kitab-kitab suci di umat Islam zaman nabi-nabi di nabi-nabi yang lain, seperti itu. Jadi ada empat kitab tadi: Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad. Kalian tahu ada berapa nabi yang wajib kita ketahui? Ya, nabi yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 25, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Dan Nabi Isa itu adalah urutan ke-24 dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dan Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum atau kepada Bani Israel. Jadi waktu Nabi Isa berdakwah, yaitu berdakwahnya kepada kaum atau Bani Israel. Apa sih yang didakwakan oleh Nabi Isa? Nabi Isa itu berdakwah kepada Bani Israel itu untuk mengajak bertobat untuk Bani Israel itu agar menyembah Allah. Karena sebelumnya Bani Israel itu tidak menyembah Allah. Dan umat atau pengikut Nabi Isa itu disebut Al-Hawariyun. Jadi waktu Nabi Isa itu berdakwahnya kepada Bani Israel, dan pengikut Nabi Isa itu disebut dengan Al-Hawariyun. Jadi kalian ketika ditanya apa sebutan pengikut Nabi Isa? Pengikut Nabi Isa itu adalah Al-Hawariyun. Jadi yang mengikuti agama Nabi Isa, terus agama Nabi Isa itu disebutnya Al-Hawariyun, bukan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah orang-orang yang didakwahkan oleh Nabi Isa. Dan ketika orang-orang Bani Israel itu mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Isa, baru disebut Al-Hawariyun, ya. Dan ketika Nabi Isa itu berdakwah ke desa-desa untuk mengajak kaum Bani Israel agar menyembah Allah, namun banyak yang tidak menerima, banyak yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, yaitu salah satunya adalah tentara atau kekaisaran Romawi. Karena kekaisaran Romawi itu menganggap bahwa Nabi Isa itu akan menggulingkan atau akan meruntuhkan kekaisaran Romawi, seperti itu. Makanya Nabi Isa itu sangat dibenci oleh Kaisar Romawi. Karena apa? Karena jika Bani Israel, semua umat kaum Bani Israel itu mengikuti ajaran Nabi Isa, itu maka akan menghancurkan kekaisaran Romawi. Makanya Kaisar Romawi memerintahkan tentaranya untuk mengejar Nabi Isa dan menangkap Nabi Isa. Dan saat Nabi Isa berpergian jauh dengan pengikutnya, Nabi Isa itu melewati gurun, gunung untuk menghindari para penentang, yaitu Kaisaran Romawi. Jadi Nabi Isa itu dengan pengikutnya itu berdakwah jalan yang sangat jauh, melewati gunung, terus melewati gurun untuk menghindari kekaisaran Romawi yang sangat membenci Nabi Isa. Ketika Nabi Isa kelelahan,
Nabi Isa itu beristirahat di sebuah tempat persembunyian. Tetapi ternyata salah satu pengikut Nabi Isa, yaitu ada yang berkhianat atau memberitahu keberadaan Nabi Isa dan pengikut yang lain kepada kekaisaran Romawi. Pengikut Nabi Isa yang menjadi mata-mata kaisaran Romawi itu memberitahu ke tentara Romawi bahwa Nabi Isa itu sedang bersembunyi, dan pengkhianat atau pengikut Nabi Isa yang berkhianat itu bernama Yudas Iskariot. Siapa namanya? Namanya Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot ini memberitahu persembunyian Nabi Isa kepada tentara Romawi ketika tentara Romawi mengepung tempat persembunyian Nabi Isa yang bermaksud ingin menangkap dan membunuh Nabi Isa. Ketika Nabi Isa terjepit karena sudah dikepung oleh kekaisaran Romawi dan hendak dibunuh, jadi waktu Nabi Isa itu ingin ditangkap oleh kekaisaran Romawi, Nabi Isa akan dibunuh dengan cara disalib. Yaitu disalib itu apa, Bu? Yaitu disalib itu adalah di Nabi Isa-nya itu nanti diikat di kayu, lalu tangannya dibentangkan ke samping kanan dan samping kiri. Seperti itu. Tetapi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan Allah akan menurunkan Nabi Isa kembali saat hari kiamat. Jadi ketika sudah terjepit, sudah terdesak bahwa Nabi Isa akan dibunuh, Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat Nabi Isa ke langitnya. Dan Yudas Iskariot oleh Allah dirubah mukanya mirip dengan Nabi Isa. Wajahnya mirip dengan Nabi Isa, dan tentara Romawi menangkap Yudas Iskariot lalu menyalibnya atau membunuhnya. Padahal ternyata yang disalib atau yang dibunuh oleh tentara Romawi itu bukan Nabi Isa, tetapi pengkhianat atau dari umatnya Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot. Karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langitnya dan akan diturunkan kembali ke bumi, yaitu ketika hari kiamat. Nanti Nabi Isa ketika hari kiamat, jadi ketika nanti Nabi Isa hari kiamat, Nabi Isa turun, dia yang akan menghancurkan atau mengalahkan Dajjal. Jadi nanti Dajjal itu kalahnya sama Nabi Isa. Makanya Allah mengangkat Nabi Isa sampai sekarang di langitnya, karena nanti turun ke bumi itu setelah hari kiamat. Nanti Nabi Isa itu bertemu dengan Dajjal, seperti itu ya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan untuk pelajaran hari ini. Untuk pelajaran SKI-nya Ibu harapkan kalian dapat memahami dengan baik dan bisa mengetahui lebih banyak. Dan Ibu harapkan juga jangan lupa kalian mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh Ibu atau Bapak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.